Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023, 100 tahun kesunyian. Bab 6261 sampai bab 6265. Yechen melihat 3 oktogenari kano di depannya dan tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Waner yang tampak masih kekanak-kanakan di sampingnya merasa bingung untuk sesaat. 3 orang tua benar-benar tua, dan Anda dapat melihat dengan kontak terbatas bahwa ketiga orang ini sangat berpengalaman dan bijaksana. Namun, di depan Lin Waner, mereka bertiga seperti anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya, patuh pada setiap instruksi yang diberikannya. Dan meskipun Lin Waner tampak seperti seorang anak kecil, sikapnya terhadap 3 orang tua ini masih seketat seorang anak laki-laki yang membuatnya merasa sangat tidak harmoni. Namun dengan cepat dia menempatkan pemerkosaan ini di dasar pikirannya dan berkata kepada kalian bertiga dengan sangat sopan, "Tolong bangun, kalian bertiga." Mereka bertiga tidak bangun, tetapi mereka mengangkat kepala mereka dan melihat Lin Waner di unisono. Lin Waner tampaknya tidak merasa kasihan pada 3 orang tua yang berlutut di lantai, mengangguk tanpa terburu-buru dan kemudian berkata, "Sejak Tuan Muda Ye mengatakan demikian, mari kita semua bangun." Ketiganya bersandar dan berdiri. Yechen ingin membantu tapi Lin Waner di sampingnya berkata, "Tuan Muda, jangan khawatir, mereka bisa melakukannya sendiri." Yechen mengangguk dan tidak pernah mengulurkan tangannya lagi. Setelah mereka bertiga bangun, Yechen berkata dengan cepat, "Ketiga pria tua harus mengambil pil peremajaan sesegera mungkin. Setelah meminumnya, tubuhnya akan jauh lebih baik." Ketiganya masih belum bicara dan melihat Lin Waner bersama lagi. Lin Waner mengangguk sedikit dan berkata, "Guru Ye menyuruhmu mengambilnya, jadi ambil saja." Saat ia mengatakan itu, ia menarik 3 jianzan dari bawah meja teh dan berkata kepada mereka bertiga, "Tuan Muda Ye memberikan pil peremajaan dan aku akan memberikan secangkir teh." Setelah mengatakan itu, ia menyajikan 3 gelas sup teh merah emas untuk 3 teko dan berkata, "Teh ini dibuat dengan kue teh Ibu Puca. Sejak mereka kecil, aku tidak pernah pelit terhadap apapun yang mereka inginkan. Tapi teh ini, aku benar-benar tidak ingin menyerah. Makan siang hari ini hanya untuk kalian bertiga." Ketiganya tidak bisa bicara dalam keadaan shock. Tidak ada yang menyangka kue teh Ibu Puca akan direbus di panci Lin Waner. Mereka tumbuh bersama dengan Lin Waner sejak mereka masih muda, dan mereka tahu bahwa Lin Waner suka minum teh, dan mereka juga tahu bahwa harta yang paling penting Lin Waner bukanlah barang antik yang berharga dan kekayaan yang tak terhitung, tetapi ibu puer yang hilang di setiap tegukan. Untuk Lin Waner, kue teh ini memiliki arti yang luar biasa, yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah berbagi ibu dengan siapapun. Yechen adalah satu-satunya pengecualian. Melihat ekspresi mengerikan dari mereka bertiga, Lin Waner tersenyum ringan dan berkata, "Apa yang kamu lakukan masih terpana? Cepatlah minum obat mujarab yang diberikan Tuan Ye, lalu duduk dan minum secangkir teh, dan kembali beristirahat lebih awal." Ketika Lao Zhang dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung mengangguk dengan senyum.
ketiganya akan mengambil pil peremajaan ketika Qiu Yingsan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan Muda Ye, aku punya keberanian untuk bertanya." Ye Chen berkata, "Tolong katakan padaku, kawan." Qiu Yingsan dengan cepat berkata, "Tuan Muda Ye baru saja mengatakan bahwa pil peremajaan dapat memperpanjang umur 20 tahun. Tetapi dapatkah setengah memperpanjang umur 10 tahun?" Ye Chen asintio. Si Qiu Yingsan langsung penuh kegembiraan dan melihat pisau teh Lin Waner yang digunakan untuk membuat kue teh dan berkata dengan hormat, "Nona, saya ingin meminjam pisau teh Anda untuk digunakan." Lin Waner bertanya dengan penasaran, "Apakah Anda ingin memberikan setengah pil untuk istrimu?" "Ya." Qiu Yingsan mengangguk dan berkata, "Dia telah bersamaku selama hampir 70 tahun, dan sekarang dia sekarat, dan tidak akan lama lagi sebelum aku memikirkannya. Jika saya memperpanjang umur 20 tahun, benar-benar tidak tahan hidup sendirian begitu lama." Lin Waner mengangguk, "Kalian akan maju dan mundur bersama-sama seumur hidup kalian. Kalian tidak bisa benar-benar mengkhawatirkan diri kalian sendiri." Setelah selesai bicara, dia menyerahkan pisau teh kepada Qiu Yingsan. Qiu Yingsan mengambil pisau teh, mengucapkan terima kasih dengan cepat dan ingin memisahkan ramuannya secara cepat. Ye Chen bilang, "Sekarang, Tuan Qiu, jangan repot-repot." Qiu Yingsan sedikit terkejut dan tidak sadar melihat Ye Chen. Ye Chen telah mengeluarkan pil peremajaan lain saat ini, menyerahkannya kepada Qiu Yingsan dan berkata, "Aku akan memberikan ini kepada istrinya, tolong sampaikan kepada saya." Ketika kata-kata ini keluar, bukan hanya Qiu Yingsan yang terkejut, tetapi bahkan Lin Waner terpukau. Tidak pernah menyangka Ye Chen bisa mengeluarkan pil peremajaan lainnya, tak ternilai, dan memberikannya kepada istri Qiu Yingsan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Ye Chen datang ke Zijin Villa beberapa kali. Istri Qiu Yingsan berinisiatif untuk menghindari kecurigaan dengan orang lain dan tidak pernah bertemu Ye Chen. Dan ini juga pertama kalinya Ye Chen memberikan pil peremajaan kepada orang asing yang belum pernah kutemui. Alasan dia melakukan ini sepenuhnya karena dia berterima kasih kepada Lin Waner karena telah menyelamatkan hidupnya. 3 orang tua di depannya semua anak yatim yang dibesarkan oleh Lin Waner. Adapun istri Qiu Yingsan, harus seseorang yang paling dipercaya Lin Waner. Ye Chen selalu merasa bahwa Lin Waner memberinya cincin ajaib dan menyelamatkan hidupnya. Kebaikan ini begitu besar, bahkan dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Jadi, dia sedikit lebih murah hati kepada orang-orang di sekitar Lin Waner. Dari sudut pandang Ye Chen, kebaikan tetesan air dibalas oleh mata air. Menilai dari kebaikan Lin Waner untuk menyelamatkan nyawanya, belum lagi beberapa pil peremajaan. Tidak peduli apakah dia membuat sekumpulan pil peremajaan untuk mereka. Saat ini Qiu Yingsan, meskipun terkejut dan bersemangat, tidak berani mengambil pil tanpa izin, sehingga hanya bisa melihat Lin Waner menunggu persetujuannya. Meskipun Qiu Yingsan tidak tahu mengapa Ye Chen begitu baik kepada mereka bertiga, dan bahkan kepada istrinya sendiri, ia tahu dalam hatinya bahwa semua ini pasti bukan untuk mereka, tetapi untuk wanita mereka sendiri. Dengan kata lain, alasan mengapa Ye Chen begitu murah hati adalah karena wajah istrinya sendiri. Dan mereka dibesarkan oleh Lin Waner, dan mereka sangat berterima kasih kepada Lin Waner. Lalu beraninya mereka menyia-nyiakan wajah Lin Waner saat ini untuk keuntungan diri mereka sendiri? Jadi, jika pil peremajaan ini dapat diterima tergantung pada izin gadis muda saya.
Lin Waner melihat Ye Chen sangat dalam dan pasti tergerak dalam hatinya segera. Dia berkata kepada Qiu Yingsan, Tuan Muda Ye memiliki kebaikan, jadi jangan ragu untuk menghindarinya berlutut atas nama istrinya untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Ye atas berkatnya. Qiu Yingsan dipenuhi dengan sukacita, dengan cepat berlutut lagi dan berkata dengan penuh kesetiaan, Saya Qiu Yingsan, terima kasih, Tuan Ye, atas berkatmu. Ye Chen tidak punya pilihan selain membiarkannya berlutut, kemudian menyerahkan pil kepadanya dan berkata, Tuan Qiu, cepatlah minum obatnya. Baru kemudian Qiu Yingsan berdiri perlahan dan melihat dua orang tua di sampingnya, dan mereka bertiga memasukkan pil peremajaan ke mulut mereka pada saat yang sama. Keajaiban pil peremajaan dicerminkan hidup sekali lagi. Tubuh tiga orang ini mengalami perubahan drastis, mundur ke waktu dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Waner melihat bagaimana mereka bertiga berubah secara bertahap dari yang tua menjadi jauh lebih banyak. Anak muda, dan matanya tidak bisa membantu tetapi penuh dengan air mata. Seperti yang dikatakannya, setelah Perang Dunia II berakhir, semakin sulit baginya untuk menghindari penganiayaan dan pembunuhan Po King, sehingga ia tidak terus mengadopsi anak yatim piatu. Ngomong-ngomong, Qiu Yingsan dan yang lainnya harus menjadi satu-satunya buah yang tersisa di antara anak yatim piatu yang diadopsi. Jika mereka bertiga mati, Lin Waner akan memasuki keadaan kesepian sejati, dan ini bisa menjadi kesepian yang berlangsung 100 tahun dan tidak dapat dibalik sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia selalu sangat tenang dengan mereka bertiga, dia sudah memiliki perasaan ketergantungan di hatinya. Jika ketiga orang ini dapat hidup 20 tahun lagi, itu berarti kesendirian mereka akan berkurang dalam 20 tahun. Jangan lupa bantu Mimin untuk like dulu videonya, ya Tuan dan Nona. Terima kasih, bersambung.